Pikiran manusia adalah sebuah ruang tempat semua gagasan, proses mental, dan visi dari seseorang untuk mempresentasikan dirinya kepada dunia luar. Ini adalah Ruang PC, sebuah podcast tentang gagasan dan visi yang ada, apapun itu, nyata atau tidak, Anda yang menilai. Saya PC adalah host Anda. Halo sahabat, selamat datang di podcast Ruang PC. Kita sudah memasuki episode keempat. Nah teman, di episode keempat ini saya tidak berbicara dengan orang lain atau mengadakan wawancara dengan narasumber. Sebagai gantinya, saya akan monolog dengan judul Perayaan Virtual HUT Paroki Pademangan. Nah teman-teman, sebagaimana diketahui, Paroki Pademangan pada 10 Juni 2020 kemarin merayakan hari jadinya yang ke-52 tahun. Paroki Pademangan resmi berdiri pada 10 Juni 1968 sesuai dengan akta berdirinya. Nah, para sahabat, saya mungkin tidak cerita tentang sejarahnya perjuangan paroki, tetapi judulnya Perayaan Virtual HUT Paroki Pademangan. Kita dalam suasana pandemi COVID-19, jadi masih belum bisa merayakan Ekaristi bersama di gedung gereja. Jadi kemarin itu hanya mengikuti perayaan syukur Ekaristi melalui live streaming. Nah, setelah itu tidak ada acara apa-apa. Rasanya sangat kering dan rasanya sangat, buat saya pribadi, sejarah yang sudah 52 tahun atau pengalaman 52 tahun paroki ini berjuang menjadi karya Tuhan yang nyata, itu hanya lewat begitu aja, kayaknya sayang. Maka secara spontan saja saya iseng, saya sambil ngobrol-ngobrol ya dengan beberapa teman. Saya bilang, yuk kita bikin perayaan virtual aja yuk, live di YouTube. Ya, karena ini obrolan di ruang chat ya, di WA group, jadi mungkin nggak terlalu anggap serius atau bagaimana. Ya saya langsung buat. Begitu buat, idenya itu cuma mau istilahnya linknya di share ke umat di paroki, bisa sambil menonton. Memang saya tidak menyajikan tayangan apa-apa, misalkan seperti kayak foto-foto atau, karena ini spontanitas ya. Saya cuma hanya cari satu foto kue dengan lilin 52 tahun di layar. Habis itu saya mengajak siapapun yang mau sharing, yang mau mengucapkan selamat, silakan isi di kolom komen. Hanya itu saja saya sediakan supaya kita bisa sama-sama istilahnya membangkitkan semangat untuk menanam atau untuk ya dalam suasana pandemi ini. Walaupun kita sepertinya tidak bisa berbuat banyak, tetapi setidaknya melalui teknologi yang ada bisa kita manfaatkan, bisa kita optimalkan untuk sesuatu yang bisa bermakna. Andai saja pemikiran ini timbul jauh hari sebelum kemarin itu, mungkin saya bisa usulkan ya kepada dewan parokinya, dengan sebuah perencanaan yang matang, mungkin itu bisa dilaksanakan dengan cara yang lebih baik atau bisa dipublikasikan kepada umat yang punya memori khusus, yang punya pesan khusus, yang artinya sesuatu yang punya bobot spiritual ataupun katakanlah punya makna tertentu, bisa share
ceritanya di kolom komen, atau juga kirim fotonya ke saya kalau ada foto. Nah, nanti fotonya akan saya muat di tayang live di streaming YouTube-nya. Nah, sebenarnya maunya seperti itu, tapi karena ini spontanitas, jadi tidak terpublikasikan, dan banyak teman-teman yang membaca juga mungkin menganggapnya nggak serius. 1-2 orang mencoba masuk, melihat, lalu nggak menangkap pesannya, akhirnya pergi tanpa meninggalkan pesan atau ucapan ulang tahun atau apapun, langsung pergi saja. Itu pengalaman kemarin. Ini menjadi sebuah refleksi buat saya, yang artinya kepala kita, pola pikir kita sudah terbiasa dengan yang namanya ngumpul. Kita terbiasa dengan lingkungan yang sehari-hari sudah kita hidupi, kita jalani sehari-hari seperti apapun selama kemarin itu, sebelum pandemi ini ya. Nah, jadi pada saat pandemi ini datang, itu sungguh memukul semua sendi kehidupan kita. Ya, kita nggak bisa kumpul, kita nggak bisa bersosialisasi, kita sepertinya mati gaya ya, dan akhirnya itu membuat kita juga jadi malas ngapa-ngapain. Saya berpikir, ya karena masa pandemi ini juga, saya menghabiskan banyak waktu untuk baca, untuk selancar di YouTube, tapi entah apa yang saya baca atau channel yang saya lihat itu baik atau enggak saya nggak tahu, tapi saya juga nggak berhak atau saya nggak mau menilainya. Tetapi itu memberi wawasan bagi saya. Artinya begini, pada saat pandemi ini melanda dunia, kita semua dalam keadaan yang serba bingung, takut, bingung, nggak ada pegangan, berharap sesuatu tapi kita nggak tahu sampai sejauh mana karena kita nggak ada pegangan apapun. Sampai akhirnya kita mendengar berita-berita yang ada di televisi, atau kita baca secara online ya, berita dari media-media digital, kita melihat bahwa wah, virus ini bahaya sekali ya, COVID-19 ini sangat bahaya dan segala macam. Dan ya, banyak negara di lockdown, kita di Indonesia namanya PSBB, Jakarta 2 kali PSBB diperpanjang, sampai sekarang PSBB diperpanjang tapi dalam masa transisi, yang artinya selama masa-masa kemarin sepertinya kita itu kehilangan arah, karena tiba-tiba yang dari awalnya kita nggak tahu ini penyakit apa, datang dari mana, dan akan menjadi seperti apa, yang kita lihat dan kita dengar hanya seremnya aja. Orang terjangkit di mana-mana, yang meninggal banyak, dan sedang nggak ada obatnya, dan belum lagi kita melihat di negara-negara lain, membuat kita frustasi. Akhirnya sampai juga tiba ada pengumuman soal new normal. Lalu saya juga mulai melihat new normalnya yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia, new normal yang disampaikan atau yang diberitakan di luar negeri atau di negara lain. Satu sisi saya memahami new normal itu sebagai tatanan hidup baru, new normal. Dulu normalnya kita biasa ngumpul, kita biasa merayakan sesuatu itu dengan cara yang sukaria, ramai, ceria di mana-mana. Itu normal menurut kita. Mungkin new normalnya itu yang saya rasakan kemarin ya. Di 10 Juni saya ajak beberapa teman untuk live untuk merayakan HUT Paroki ini secara virtual, yang ada hanya bunyi jangkrik, semuanya sepi. Saya berpikir terus-menerus, new normal. Bagaimana kita memasuki new normal? Mendengar arahan pemerintah,
mendengar tanggapan orang, lalu saya berpikir sendiri, buat saya pribadi new normal itu apa? Apa new normal itu buat saya? Apa yang saya pikirkan soal new normal itu? Karena menjadi penting buat kita pribadi bukan hanya sekedar mengikuti instruksi, tapi kita juga harus memahami makna yang terkandung di kalimat atau kata itu. Kalau saya melihat ya, new normal itu bukan hanya sebuah tatanan baru ya, bukan sebuah tatanan baru yang akan kita jalani sepanjang hidup kita, dengan fakta bahwa virus corona ini akan hidup bersama kita selamanya. Jadi kita seperti kayak kalau gawai device ya, alat ini seperti di reset. Tatanan kehidupan kita yang biasa kita anggap normal, yang sehari-hari kita jalani kemarin-kemarin, itu di reset kembali ya. Dalam awal-awal masa pandemi, dalam awal-awal PSBB, kita tidak beraktivitas, semuanya tidak ada yang beraktivitas, semuanya di dalam rumah. Buat bumi itu apa? Buat bumi itu sangat baik. Walaupun nyawa manusia yang tinggal di bumi ini banyak yang terancam, tetapi buat bumi itu adalah penyembuhan yang terbaik yang bumi dapat selama berabad-abad. Langitnya bersih, polusinya berkurang, semuanya jauh lebih bersih. Pemulihan yang sangat baik buat planet bumi. Bahkan di gereja Katolik selama 1 bulan penuh mengadakan Rosario Laudato. Luar biasa. Bumi kita ini mengalami perubahan signifikan, semuanya mengalami perbaikan, udaranya jadi baik. Yang luar biasa itu lapisan ozon membaik loh di awal-awal pandemi itu ya, 1 bulan 2 bulan itu lapisan ozon yang tadinya sudah sangat kritis, dia membaik ternyata. Saya membaca sebuah artikel yang melaporkan lapisan ozon bereaksi dengan sangat cepat ya, bereaktif sekali dengan berhentinya aktivitas di bumi. Berarti coba bayangkan bagaimana aktivitas manusia itu sangat meracuni planet kita. Dengan berhenti beraktivitas 1 bulan saja, lapisan ozon itu bisa langsung bereaksi secara kimiawi untuk memperbaiki dirinya. Nggak kebayang loh bisa begitu cepat reaksinya. Berarti selama ini dia itu berjuang mempertahankan kelestarian planet bumi ini tanpa kita sadari. Maka pada saat kita berhenti beraktivitas, reaksi dari ozon itu sangat luar biasa. Nah, sungai-sungai ya, kalau kita lihat di berita, sampahnya berkurang karena manusia mungkin jadi jarang beraktivitas, jadi jarang membuang sampah atau apa ya. Jadi jauh lebih bersih. Kalau di luar negeri yang punya kanal-kanal besar ya, jalur transportasi air yang tadinya karena dilalui oleh banyak perahu dan segala macam, ya pasti juga airnya menjadi sedikit keruh ya. Ini tiba-tiba langsung menjadi sangat bersih dan sangat luar biasa. Nah, dengan kata lain ya, planet bumi mengambil masanya, waktunya selama awal-awal pandemi itu untuk menyembuhkan dirinya. Manusia, walaupun kita kemarin di awal dalam keadaan yang sangat mencekam, harusnya sampai pada saat ini setelah kita menyadari situasi ini semua, harusnya pada saat kita mau kembali kepada aktivitas kita saat ini, kita harusnya jangan kembali lagi ke aktivitas yang penuh sama seperti yang sebelumnya kita lakukan, yaitu apa? Meracuni bumi lagi, membuat udaranya kotor lagi, membuat airnya kotor lagi, atau menyakiti bumi ini lagi. New normal, kita diajak untuk memasuki tatanan dunia baru dengan cara hidup yang baru tanpa merusak alam lingkungan. Maka gaya hidup kita, pola hidup kita itu juga harus berubah. Saya mau kembali lagi ke topik perayaan virtual HUT Paroki. Mungkin nggak menarik ya, kayak tadi saya bilang, mungkin nggak menarik sekali.
Mungkin teman-teman lebih menarik nonton televisi malam itu, lebih menarik tetap berselancar di YouTube saja daripada sekedar sebentar kita masuk ke dalam streaming perayaan virtual ya, yang gak ada apa-apanya. Tapi maksudnya di situ walaupun gak ada apa-apa, kita bisa kalau punya memori, punya kenangan, itu bisa dikirim, lalu saya tayangkan. Kita mengucapkan pesan di sana, sesuatu di kolom komen, itu bisa membuat suasana berubah dan memulihkan keisolasian diri kita selama masa pandemi. Ini bukan polanya kita. Saya mau ngomong lagi yang ada di kepala kita pada saat kalau kita bicara live streaming ya, atau kita nonton televisi. Tatanan hidup yang kemarin kita baca berita melalui media digital. Kita nonton televisi, bisa nonton berita, sinetron, atau film. Tapi di masa lalu kita kalau mau nonton film yang benar-benar kita mau nikmatin, kita nonton di gedung bioskop. Maka bioskop itu, bisnis bioskop itu sangat luar biasa juga dikembangkan. Kita bisa nonton di gedung bioskop yang konvensional, yang artinya duduk berjejer, tapi ada gedung bioskop juga yang didesain dengan gaya, dengan style khusus ya, yang ada disajikan makannya di dalam, yang kita nontonnya dengan sofa yang lebih besar dan segala macam. Banyak bioskop yang gaya-gaya model itu di Jakarta. Atau di waktu-waktu luang santai kita biasanya nonton YouTube atau segala macam. Jadi pada saat di awal masa pandemi, kita semua diajak beribadah melalui YouTube, mengikuti misa streaming, mengikuti pengajaran-pengajaran iman via media YouTube. Ini sesuatu yang berbeda menurut saya. Awal-awal orang agak canggung ya, karena kebanyakan orang di awal dia merasa seperti menonton misa, bukan mengikuti misa. Mungkin buat teman-teman yang sudah biasa nonton tutorial di YouTube, kalau mengikuti pengajaran iman melalui YouTube ya beda tipis ya, hanya beda topiknya saja. Di tatanan yang baru nanti, seluruh gaya pola hidup kita akan berubah. Semuanya pelan-pelan akan diarahkan ke arah digital. Ya, new normal itu bukan hanya sekedar kita bersih-bersih tangan, hand sanitizer, bukan yang namanya kita harus selalu menjaga jarak, pakai masker. Itu hal yang sangat kecil dari sebuah new normal. Tapi new normal itu adalah persiapan di mana tatanan hidup yang baru kita itu ke depan itu nggak bisa dihindari, nggak bisa dipungkiri. Kita akan hidup di dalam era digital. Perang 5G, entah teman-teman mengikuti ini atau tidak. Perang 5G sudah sangat luar biasa. Kalau ada negara yang menguasai 5G atau 5G dikuasai oleh suatu kelompok, untuk saat ini ya, maka kelompok itu atau negara itulah yang paling berkuasa di dunia. 5G itu adalah sebuah teknologi komunikasi yang saling terhubung. Semuanya terhubung, dienkripsi menjadi sebuah digital, dan seluruh hidup saya yang digital itu terkoneksi dengan orang lain, perusahaan lain, digital yang ada juga. Itu 5G. Jadi misalkan saya mau, ya kayak sekarang kita kan pakai e-money ya, dari perusahaan A, B, C, kita pakai e-money. Tapi dalam generasi 5G bukan hanya sekedar kita memakai e-money sudah pasti, tetapi kita tidak memilih atau menggunakan salah satu perusahaan atau salah satu aplikasi perusahaan e-money itu. Ya, apapun perusahaannya, apapun bentuk e-money-nya, di gaya hidup kita itu akan menempel pada diri kita. Itulah new normal yang akan terjadi ke depan menurut saya ya, menurut pandangan saya. Cepat atau lambat gaya hidup itu yang akan menjadi gaya hidup yang baru.
Nah, makanya sekarang new normalnya kita itu adalah persiapan untuk menuju masa itu. Nah, makanya entah sampai kapan kita mulai kembali nekat saling ketemu, bersosialisasi, bercengkrama kembali dengan sahabat dan segala macam, ya, entah kapan. Tetapi kalaupun masa itu sudah kembali dan sudah terjadi lagi, saya rasa yang berikutnya adalah bahwa kita semua sudah disibukkan dengan dunia digital. Kita akan bekerja secara digital, kita akan merayakan sesuatu yang bermakna dalam hidup kita itu juga secara digital. Uangnya kita uang digital, mata uangnya memang sekarang masih berbentuk rupiah, ya. Namanya masih rupiah. Bentuknya bisa ada yang kertas, koin. Besok sudah tidak ada kertasnya lagi mungkin, ya, tidak ada koinnya lagi mungkin. Tapi semuanya hanya enkripsi dalam bentuk digital. Nah, itulah tatanan hidup baru yang akan datang memasuki hidup kita. Jadi saya rasa ini juga waktunya bagi gereja untuk melakukan refleksi bagaimana gereja menyiapkan diri untuk memasuki masa itu. Saya rasa gereja Katolik sudah cukup matang dan dewasa sesuai pimpinan Roh Kudus juga, pasti sudah memiliki pemahaman yang tepat, punya strategi-strategi yang baik untuk menghadapi masa-masa yang akan datang itu, dan juga supaya kita tetap beriman sebagaimana orang Katolik. Iman bisa digital loh ya, uang digital, semua digital, iman digital loh ya. Ya, saya rasa sama, kalau manusia dengan manusia mungkin bisa dipaksa digital, tapi tetap manusia bukan diciptakan secara digital. Jadi manusia memang bukan makhluk digital, tapi ada bagian hidup manusia yang bisa didigitalkan. Tapi tidak semua kehidupan manusia harus atau bisa didigitalkan. Maka iman adalah bagian itu yang tidak bisa didigitalkan. Itu bersifat pribadi, sangat pribadi, yang artinya memerlukan interaksi pribadi. Jadi tidak bisa melalui sesuatu yang virtual. Kalau kemarin perayaan virtual HUT paroki itu dimungkinkan, tetapi makna yang terkandung karya-karya Allah yang terlaksana selama 52 tahun itu tidak bisa didigitalkan. Dia akan tetap tinggal di sana, dia akan tetap tinggal di memori kita, itu yang tidak bisa didigitalkan. Saya rasa seperti itu. Oke, teman-teman Ruang PC, saya rasa saya sudah cukup menyampaikan monolog saya ini, bahwa dunia virtual yang tadinya buat kita itu hanya sebuah fiksi, tetapi setelah pandemi ini atau pandemi ini sudah kita lalui, maka ada banyak hal-hal yang kemarin itu fiksi, dia menjadi sesuatu yang nyata. Yang kemarin kita bilang itu sesuatu yang normal, maka dia akan menjadi tidak normal. Yang waktu itu kita bilang hal ini sesuatu yang abnormal, maka dia akan menjadi normal. Maka itulah new normal. Nah, sahabat PC, sampai di sini dulu. Tetap semangat. Let's have a coffee. Kopi beneran, bukan yang digital. Sampai jumpa lagi. Salam.